Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Viral di media sosial perseteruan dua pihak karena mobil berebut parkir mobil. Ramai dibicarakan di media sosial, diunggah oleh akun Threads Raditya Rusdi. Perdebatan terjadi. Jadi seorang pria marah ke pengemudi lain karena menyerobot tempat parkir yang sudah di-tag atau ditandai istri pria tersebut. Pria tersebut tak terima istrinya dimarahi atau dimaki dan perebutan lokasi parkir ini viral di media sosial. Yang duluan maki-maki siapa? Yang duluan parkir siapa? Mas, lu aja gimana? Hah? Mas, sekarang 2006 ya? Iya. Ya kan? Parkir siapa cepat dia dapat. Betul. Mobil. Ini masalahnya. Mas, masalahnya sama nunjuk. Mas dulu yang nunjuk. Ayo. Udah diam ada bayi. Kayak ponakan-ponakan dulu ya. Iya, saya tahu gini. Kondisinya ya, bapak-bapak tadi tukang parkir manggil saya duluan karena mobil saya udah pengen nyampe di tempat yang kosong. Iya. Dengerin dulu. Biar aku belain mana-mana. Saya nggak mau dibelain. Saya mau tahu aja dari pengelola. Siapa tuh? Parkir jangan sandal dulu. Enggak, lu marah-marahin ke gua, bodo amat masalah parkir. Lu marah-marahin bini gua apa enggak? Siapa yang marah-marahin? Ya pertobatan terus Ada orang sekali-kali maki-maki istri gua. Ayo. baik. Peristiwa ini pun ramai dibicarakan di media sosial. Sejumlah netizen justru bertanya, jika memang sayang dan membela istrinya, lantas kenapa istrinya yang disuruh turun panas-panasan menandai tempat parkir? Peristiwa nyaris berkelahi akibat rebutan tempat parkir mobil itu pun diparodikan sejumlah influencer di media sosial. Kalau ayo ribut. Udah juga jangan kurang ajar dong laki gua udah laki datang. Sejumlah influencer menjadikan peristiwa rebutan lahan parkir tersebut menjadi parodi. Alhasil, parodi-parodi ini mengundang tawa netizen di media sosial. Kemarin Pak, lagi pula juga lu biasa aja dong, nggak usah emosi-emosian kayak gini, apaan sih? Apa berantem sama saya? Apaan sih buka baju? Apaan sih ya elah lu? Kagak ada otot-otot lu aja, badan lu apa lemak semua. Cuma lemak, bisa. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari Anti-MC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Tebet, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimana dengan pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan dengan laporan Anda. Terima kasih rekan saya Ayu dan juga Lala di studio dan pemirsa. Pada aktivitas pagi kawasan Tebet ini memang dalam keadaan ramai, cenderung tersendat pada antrian traffic light pada jam sibuk, di mana untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Menteng yang akan lurus mengarah ke Pancoran juga dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya Pancoran ataupun dari arah Saharjo yang akan lurus mengarah ke arah Menteng juga sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada pertemuan arus kendaraan baik itu dari arah Kokas yang akan lurus mengarah ke arah Tebet Dalam maupun yang akan mengarah ke Menteng. Di kawasan ini juga ada rambu lalu lintas. Besar harapan kami Anda dapat mengikuti tertib pada antrian traffic light untuk memberi rasa aman kepada setiap pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Kemudian juga aktivitas pejalan kaki ini juga mempunyai hak yang sama dengan pengguna kendaraan selain roda 2 dan roda 4 di jalan raya. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu bersabar serta hati-hati, jaga jarak aman dan juga batas kecepatan kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas dari arah Tebet
Tebet yang akan mengarah ke arah Menteng maupun mengarah ke arah Pancoran sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya di antrian traffic light saja. Kalau kita melihat dengan aktivitas pagi hari ini, untuk aktivitas masyarakat lokal kawasan Tebet ini masih terdapat pelanggaran-pelanggaran kasat mata seperti melawan arus, tidak tertib pada antrian traffic light dan juga penggunaan helm standar SNI. Tidak perlu jadi perhatian bagi pengguna jalan. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas. Kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri yang kecelakaan lalu lintas selama 1x24 jam ini terjadi 176 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia 12 orang, 10 orang luka berat, serta 129 orang luka ringan. Dari data tersebut, 82% terjadi di jalan non-tol dan ruas jalan pada kawasan Tebet ini merupakan ruas jalan non-tol, sehingga besar harapan kami Anda dapat tertib dalam berlalu lintas agar terwujudnya keselamatan bagi setiap pengguna jalan. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan, kembali ke Ayu dan juga Lala di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Traslinda atas laporan Anda dari kawasan Simpang Tebet, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Warga Batam dihebohkan saat puluhan polisi bersenjata lengkap mendatangi komplek pertokoan di kawasan Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Di lokasi itu polisi menggerebek arena perjudian kelas kakap dan mengamankan 197 pelaku judi. Bareskrim bersama personel Polda Kepulauan Riau dan Polresta Barelang menggerebek lokasi judi kasino di kompleks pertokoan di kawasan Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Judi kasino berkedok arena permainan ini diduga sudah cukup lama beroperasi. Bahkan belasan ruko disinyalir menjadi lokasi perjudian milik pengusaha hiburan berinisial A. 197 orang ditangkap, terdiri dari pemain, wasit, kasir, dan petugas keamanan. 10 diantaranya pemain judi kasino yang ditangkap merupakan warga negara asing. Selain pemain, polisi juga menyita uang tunai sebesar 7,7 miliar rupiah dan peralatan mesin judi serta perangkat elektronik lainnya. Lokasi judi disinyalir sudah lama beroperasi di Batam. Dan mengamankan sebanyak 197 orang yang terdiri dari pemiliknya atau owner atas nama inisial A, kemudian 2 orang manajer, 5 orang kasir, 1 orang pengawas, 25 orang penukar chip, 65 orang dealer atau bandar, kemudian 2 orang marketing, 96 orang pemain terdiri dari 86 WNI dan 10 WNA. Polisi terus melakukan pemeriksaan guna mengetahui peran orang-orang yang ditangkap. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menggelar sidang kasus korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Namun terdakwa Yakut Khalil Qomas mengaku tidak dalam kondisi sehat saat persidangan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadwalkan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas alias Gus Yakut dalam sidang lanjutan. Persidangan atas kasus dugaan korupsi kuota haji hari ini beragendakan membacakan perlawanan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum. Awalnya Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menanyakan kondisi kesehatan Gus Yakut. Namun menjelang pembacaan perlawanan, Gus Yakut mengaku kondisinya saat ini kurang fit. Ketika ditanya rekan-rekan media, dirinya hanya memberikan komentar untuk mengikuti persidangan kasus ini hingga selesai.
Selain Gus Yakut, persidangan menghadirkan 3 terdakwa lainnya, yaitu staf Sus Menak 2021-2024, Isfah Abidal Aziz, Ketua Umum Tur Travel Haji dan Umroh Asril Aziz, dan Direktur Operasional Makassar Toraja Ismail Adam. Tunggu selesai aja Mas, ya sabar ya. Semua sabar, oke? Dalam sidang sebelumnya, jaksa mendakwa Gus Yakut menerima keuntungan sebesar 4,8 miliar rupiah dalam dugaan penambahan kuota haji yang merugikan negara sebesar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sidang banding mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus korupsi pengadaan Chromebook kembali digelar di Pengadilan Tinggi Jakarta siang lalu. Sidang kali ini menghadirkan 2 orang saksi, yakni Riko Gunawan, Direktur Product and Solution PT Acer Indonesia, dan Dwi Satrianto, ex-pejabat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP. Di hadapan majelis hakim, kedua saksi dimintai keterangan oleh tim penasihat hukum untuk menguji kembali fakta-fakta terkait dengan dugaan kerugian negara. Saksi memastikan dalam menyusun katalog dalam pengadaan barang elektronik perkantoran untuk pemerintah telah melalui prosedur sebelum ditayangkan di e-katalog. Berdasarkan keterangan kedua saksi, Nadiem semakin yakin tidak ada kerugian negara yang terjadi dalam proyek pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Jadi harga kerugian audit BPKP ini 4,3 juta tidak ada di dalam pasar. Ini adalah angka rekayasa. Karena BPKP tidak membandingkan dengan harga pasar. Bisa bayangin nggak? Menyebut ada kemahalan, tapi tidak dibandingkan dengan harga pasar. Jadi ini adalah bukti terbesar manipulasi fakta, manipulasi audit kerugian, di mana BPKP melakukan perhitungan setelah saya ditahan, dan dibuat angka yang tidak ada di pasar. Sidang perdana pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan tersebut diajukan pihak Febri untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Kejagung. Sidang pra-peradilan Febri Adriansyah digelar perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa siang. Febri diwakili tim kuasa hukumnya dipimpin oleh Febri Diansyah. Pra-peradilan ini diajukan untuk menguji sejumlah prosedur penyidikan dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Kejagung. Pihak Febri meminta seluruh pihak memberikan ruang kepada hakim untuk memeriksa dan menilai perkara secara objektif. Dalam sidang, tim advokat akan menguji sejumlah tindakan dalam penanganan perkara. Di antaranya adalah penetapan tersangka yang disebut dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, serta penggeledahan, dan akan menguji konstruksi tindak pidana dalam perkara TPPU yang digabung dalam satu surat perintah penyidikan. Sementara persidangan pra-peradilan akan dilanjutkan hari ini dengan agenda mendengarkan jawaban dari termohon. Sebagai saksi maupun calon tersangka. 19. Begini, kalau penegakan hukum itu betul-betul dilakukan untuk penegakan hukum, maka seharusnya dilakukan dengan hati-hati, tahapan yang jelas, tahapan yang benar, tidak terburu-buru, agar penegakan hukum itu kemudian tidak dipersepsikan seperti dipaksakan. Nah, itu yang kita harapkan tidak terjadi, dan itu yang sedang diuji dalam proses pra-peradilan ini. Ya, sementara itu Kapus Penkum Kejagung RI menyampaikan bahwa tim Kejagung sudah menyiapkan 2 tim untuk menghadapi sidang pra-peradilan Febri Adriansyah. Kejagung juga telah memanggil 7 saksi untuk diperiksa terkait dengan kasus TPPU yang menjerat Febri. Dan memang pra-peradilan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum dan hak dari tersangka dan penasihat hukumnya untuk mengajukan, dan ini diatur dalam KUHP. Bagaimana tata cara dan mekanismenya. Tim penyidik 9 telah siap untuk menindaklanjuti permohonan peradilan tersebut dan telah menunjuk 2 tim penyidik untuk menghadapi pra-peradilan tersebut, yaitu dipimpin oleh Saudara Riono dan Saudara Haribibowo dan kawan-kawan. Dan tim penyidik 9 pada hari ini telah melakukan pemanggilan terhadap
saksi-saksi kurang lebih 7 orang dan dari pihak swasta dan 1 saksi dari pihak perbankan dan 1 lagi dari pihak ahli. Mereka, saksi ini terjadwal untuk dilakukan pemeriksaan pada hari ini dalam kasus TPPU dan yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi atas nama tersangka FA. Sidang pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo mempermasalahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dan pencekalan dirinya ke luar negeri. Sidang pra-peradilan Roy Suryo sudah memasuki jilid keempat. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, mengungkit surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP pada tanggal 15 Januari dan 30 Maret 2026. Refli menyebut SPDP tersebut tidak pernah diterima Roy Suryo. Menurut Refli, pihak termohon yakni Polda Metro Jaya hanya mendasarkan proses penyidikan pada SPDP 14 Juli 2025. SPDP itu tidak disampaikan kepada kita, yaitu SPDP tanggal 15 Januari dan 30 Maret 2026. Ya. Mereka hanya mendasarkan diri pada SPDP pada tanggal 14 Juli 2025. Mereka mengatakan bahwa SPDP 15 Januari dan SPDP 30 Maret itu hanya soal perubahan administratif, bukan yang sifatnya substantif. Padahal kita melihat perubahan yang substantif. Kenapa perubahan substantif? Karena dalam SPDP tersebut, terutama SPDP terakhir tanggal 30 Maret, itu mengandung perubahan-perubahan pasal yang disangkakan. Karena berlakunya KUHP yang baru. Bahkan ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang ITE yang sebelumnya ada menjadi tidak ada. Siapa bilang ini hanya administratif? Ini substantif. Selain mempermasalahkan SPDP, Refli juga mempermasalahkan kerapian administrasi Polda Metro Jaya. Menurut Refli, alih-alih mendapatkan SPDP dari Polda Metro Jaya, pihaknya justru mengetahui SPDP tersebut dari Komnas HAM. Dalam sidang pra-peradilan jilid keempat kali ini, Roy Suryo menggugat Polda Metro Jaya terkait sah atau tidaknya pencekalan dirinya ke luar negeri. Roy sendiri masih berstatus sebagai tersangka dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifauzia Tiasuma. Kejaksaan selaku pihak termohon menghadirkan ahli pidana Hendri Jayadi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Agenda sidang hari ini merupakan pembuktian dari pihak termohon, yakni pihak kejaksaan. Dalam sidang, pihak kejaksaan menghadirkan Hendri Jayadi selaku ahli pidana. Hendri berpendapat jaksa penuntut umum boleh melakukan koreksi atas surat dakwaan dan melimpahkannya kembali ke pengadilan negeri. Menurut Hendri, dalam ketentuan undang-undang, pihak jaksa diberi kesempatan 1 kali untuk melimpahkannya kembali. Sementara itu, Dr. Tifa menantang JPU untuk menempuh jalur banding resmi di pengadilan tinggi, bukan kembali di pengadilan negeri, yang sebelumnya dinyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum. Menurut Dr. Tifa, persidangan pokok perkara yang tetap dipaksakan berjalan oleh JPU merupakan bentuk pengabaian hukum. Kita sangat ingin agar pengadilan apapun yang terjadi, ya, itu mengikuti dan menjalankan proses of law, ya. Nah, sekarang ini dengan amar putusan yang sudah ada, itu jelas JPU itu melakukan pengabaian atau melakukan pembelotan hukum. Nah, oleh karena itu maka kami melakukan pra-peradilan ini untuk meluruskannya lagi. Apa yang ada di amar putusan itu jalankan JPU. Kalau Anda memang tidak puas, ayo masuk 206. Kita bertarung di pengadilan tinggi. Begitu. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi ruangan untuk bertarung di pengadilan negeri. Karena hakim pengadilan negeri sudah memutuskan untuk menolak surat dakwaan dan menyuruh mengembalikan seluruh berkas perkara. Jadi sudah nggak ada lagi kesempatan untuk dilakukan di situ. Oleh karena itu maka sekali lagi inilah perjuangan kami, bukan untuk menunda-nunda. Ngapain menunda-nunda? Sudah dari awal saya siap sidang kok, ya kan? Sekarang kemudian setelah 4 kali bersidang di PN Jaktim hakim menyatakan kalau mau banding, kalau mau jalan lanjut
perbaiki, banding. Oh ya, ayo mari kita banding. Tinggal kasih saja saya alamatnya di mana itu pengadilan tinggi. Saya akan ke sana tepat waktu insya Allah. Sebelumnya Dr. Tifa mengajukan pra-peradilan untuk menggugat sah atau tidaknya penghentian penuntutan dalam perkara yang menjeratnya. Dari Jakarta, Juan Arda Guardiola, Leman Ainus melaporkan. DPR RI dan pemerintah telah memfinalisasi status dan jumlah guru P3K untuk menjadi PNS. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan pengangkatan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak akan membahayakan kondisi fiskal untuk tahun 2027. Usai rapat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwa DPR RI dan pemerintah telah memfinalisasi status dan jumlah guru P3K untuk menjadi PNS seleksi pada 2027. Kesempatan untuk seleksi PNS bukan hanya guru sekolah biasa, tetapi juga meliputi guru madrasah hingga guru taman kanak-kanak. Selain itu, Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri, mengatakan pemerintah daerah diminta menyisir dan memastikan kapasitas fiskal daerah secara teliti terlebih dahulu sebelum menyatakan kondisi darurat anggaran. Pemerintah pusat juga menyiapkan opsi dukungan fiskal tambahan serta pengalihan status bagi tenaga tertentu, seperti guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan pengangkatan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak akan membahayakan kondisi fiskal untuk tahun 2027. Jadi berdasarkan hasil rapat tadi, kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap menjaga di 2,4% defisitnya. Seluruh proses penataan pegawai di daerah diwajibkan mengikuti skema serta tahapan yang telah disepakati bersama antara pemerintah, pusat, dan DPR RI. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, BPS mencatat peran konsumsi rumah tangga cukup besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2026 dengan pertumbuhan 5,06% dan kontribusi 53,32%. Konsumsi pemerintah juga menjadi penopang pertumbuhan yang tercatat tumbuh sebesar 15,97%. Badan Pusat Statistik mencatat peran konsumsi rumah tangga dalam menopang pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2026 dengan seluruh komponen pengeluaran mencatatkan pertumbuhan positif. Berdasarkan data BPS, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB mencapai 53,32% dan tumbuh 5,06%. Angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini lebih tinggi dibandingkan kuartal 2 2025 yang sebesar 4,97% secara tahunan dengan distribusi 54,25%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tertinggi pada kuartal 2 2026 terjadi pada pengeluaran kelompok restoran dan hotel sebesar 6,47% seiring meningkatnya konsumsi makanan jadi. Selain itu, konsumsi transportasi dan komunikasi juga tumbuh tinggi sebesar 5,71% karena menggunakan transportasi pribadi, pembelian kendaraan bermotor, dan perbaikannya. Selain konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah tercatat tumbuh sebesar 15,97% secara tahunan, dengan distribusi sebesar 7,57% yang didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai sejalan dengan pembayaran gaji ke-13 untuk ASN, TNI Polri, serta akselerasi pembayaran tunjangan tenaga pendidik non-PNS. Selain itu, pertumbuhan konsumsi pemerintah juga didorong oleh peningkatan realisasi barang dan jasa. Pendorong pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2026 lainnya yakni pembentuk modal tetap bruto atau PMTB sebesar 6,87% secara tahunan
dengan distribusi sebesar 29,36%. Ekspor pengeluaran atas ekspor Indonesia tumbuh sebesar 4,13% secara tahunan dengan distribusi sebesar 23,13%. Sementara pengeluaran atas Pemirsa, MNC Asset Management bersama Korea Investment dan Sekuritas Indonesia menggelar edukasi dan literasi keuangan di Jakarta. Ya, kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kondisi terkait dengan pasar terkini dan pentingnya manajemen portofolio secara terukur. MNC Asset Management berkolaborasi dengan Korea Investment and Sekuritas Indonesia menggelar kegiatan Intimate Investor Gathering bertajuk strategi menjaga portofolio tetap kokoh di tengah volatilitas yang dilaksanakan di Head Office KISI Equity Tower, Jakarta. Kegiatan yang diikuti nasabah dan investor ini dapat memperdalam literasi dan inklusi keuangan masyarakat dan memberikan pemahaman kepada investor mengenai kondisi pasar terkini serta pentingnya membangun strategi pengelolaan portofolio yang sesuai dengan tujuan investasi. Kami selalu rutin melakukan kegiatan seperti ini untuk ke klien-klien kami, khususnya juga agen penjual efek reksadana untuk memberikan literasi tentang keuangan gitu ya, dan juga tentang produk-produk yang dimiliki oleh MNC Asset Management sendiri. Memberikan akses kepada investor untuk lebih mengenal MNC Asset Management baik secara produk ataupun strategi investasi. Selain itu, kami juga ingin memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah KISI. Dengan acara ini kami mengharapkan nasabah memiliki kedekatan dengan KISI sebagai partner investasi. Melalui kegiatan ini, MNC Asset Management dan Korea Investment Sekuritas Indonesia berharap para nasabah dan investor mampu memahami pentingnya pengelolaan portofolio secara disiplin dan terukur, sehingga dapat menghadapi volatilitas pasar secara lebih bijak, sekaligus menjaga peluang pertumbuhan investasi dalam jangka panjang. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.